Seringkah kamu mengalami perasaan tidak nyaman atau khawatir ketika kamu sedang mengalami rasa lelah di badan? Biasanya, orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan dan juga masalah lambung, biasanya kan mereka gampang capek, ya kan? Gampang capek. Nah, ketika gampang capek, kemudian mereka mengalami capek setelah mereka melakukan aktivitas, biasanya pikiran mereka neko-neko. Pikiran mereka itu macam-macam yang membuat jadi cemas sendiri. Nah, kalau kamu ada yang mengalami kayak gini, saksikan video ini sampai habis. Teman-teman semuanya, ketika kita kerja, sebenarnya wajar ya kalau capek. Nah, kalau teman-teman yang mengalami gangguan cemas, biasanya tuh sering melakukan fisik gitu loh. Sering melakukan fisiknya, kemudian juga khawatir kalau terjadi apa-apa. Begitu kebiasaan orang cemas. Coba deh teman-teman perhatikan, kalau teman-teman itu misalnya sedang pergi ke mall misalnya, ke mall, tempat yang enak lah bagi teman-teman. Ke mall, kemudian naik turun lantai 1, lantai 5, muter-muter, wah itu bisa jauh banget. Teman-teman enjoy aja kan. Selama proses itu enjoy aja, kemudian makan itu juga enjoy aja kan. Nah, atau misalnya ketika teman-teman itu pergi ke tempat wisata, liburan gitu ya, teman-teman juga jalan jauh, teman-teman juga pergi kemana gitu kan, dan teman-teman enjoy aja, nggak merasa capek. Dan kalaupun merasa capek juga, pikiran juga enak-enak aja kan, nggak ada pikiran kenapa-kenapa dengan saya, nggak ada pikiran-pikiran saya akan kenapa-kenapa, nggak ada. Karena apa? Karena kamu lagi bahagia, karena teman-teman lagi bahagia, teman-teman lagi seneng. Jadi nggak ada mikir yang aneh-aneh. Nah, teman-teman ada cerita dari klien saya nih. Ketika dia di mall, dia seneng, dia happy, dia fine, dia oke-oke aja, nikmat-nikmat aja. Tapi ketika kemudian dia lihat smartwatch, dia lihat, wah udah 10.000 langkah, kemudian dia mikir, bisa nggak ya? Aduh, ini bener aku aman nggak ya? Kemudian langsung tuh muncul cemasnya, langsung muncul paniknya, langsung muncul jantung berdebarnya, lemesnya, kemudian mata blur. Wah itu semakin horor bagi dia, tuh semakin membuat dia nggak nyaman banget. Nah, teman-teman, jadi ini loh poinnya, ketika teman-teman mulai merespon apa yang terjadi di tubuh, kemudian teman-teman mengkaitkan dengan, waduh ini tubuh saya nggak kuat, saya akan kumat misalnya, ya itu langsung cemas gitu. Nah, banyak teman-teman yang saya tanya, seperti biasa saya tanya di Instagram, apa sih yang kamu pikirkan ketika kamu lagi capek gitu loh. Nah, ini beberapa respon dari mereka. Mikirnya adalah takut jantung, seakan jantung mau copot, takut nanti end gitu ya. Mikirnya juga ada yang mikir, aduh nafas pendek, takut pingsan. Ketika capek ada juga yang report mengatakan bahwa aduh suasananya kayak tegang banget, kayak merasa roboh, jadi jantung berdebar, lemas, pusing, dan lain-lain. Ada yang ngeluhkan badan ketika capek, badan terasa dingin, kemudian jadinya khawatir terjadi apa-apa dengan tubuh. Sering juga yang mengatakan kalau udah merasa capek, kemudian muncul sensasi tiba-tiba langsung merasa bahwa badannya itu kayak lemes, kemudian merasa nggak nyaman tubuhnya, kemudian merasa jantung berdebar. Wah, pokoknya sensasi yang nggak ya, pokoknya sensasi yang nggak enak yang selama ini ditakutin. Ada juga yang takut sama lambungnya kalau kumat lagi. Nah, itu adalah keluhan-keluhan yang sering muncul ya, sering muncul, yang sering dikeluhkan ya. Soal secara garis besar ya, intinya adalah kalau saya capek, kemudian muncul sensasi nggak nyaman, saya takut dengan rasa nggak nyaman di tubuh itu, saya takut dengan jantung berdebarnya, saya takut dengan rasa nggak nyaman di tubuh, keliangan, nafas nggak nyaman, keringat dingin, dan lain-lain. Jadi takut kemudian asam lambung kumat, takut lambung kumat, dan banyak hal lainnya. Ya, intinya ke sana lagi. Ya, mau kok sini ke sana lagi. Kalau bahas gangguan cemas asam lambung ya jatuhnya ke sana lagi. Cuma bedanya adalah ini lelah gitu aja. Teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan dan juga asam lambung seringkali memang cepat capek. Ya, itu sebenarnya normal teman-teman kalau kamu cemas dan kamu juga punya masalah asam lambung, kemudian kamu gampang capek. Ya, karena apa? Karena energi dalam tubuh kamu
dihabisin oleh kecemasan kamu, oleh pikiran kamu. Nah, sekarang bayangin teman-teman ketika kamu lelah, ya, lelah itu juga karena kamu energimu diambil oleh kecemasan, kemudian kamu cemas lagi. Nah, cemas lagi kan pasti akan mengambil energi lagi, ya kan? Dan kamu semakin merasakan capek lagi gitu loh. Semakin capek, semakin kamu khawatir lagi ya, muter aja di situ. Itu yang membuat kamu jadinya nggak move on dari masalah ini. Jadi akhirnya setiap kali mau kerja jadi takut. Nah, ini capek nggak ya? Aduh, ini gue bisa nggak ya? Gitu akhirnya. Yang akhirnya ketika teman-teman mengkhawatirkan tentang kinerja teman-teman untuk membereskan masalah atau pekerjaan, teman-teman nggak optimal. Ya kan? Ketika teman-teman nggak optimal, yang terjadi apa? Mikir lagi, aduh kenapa ini nggak bisa, padahal cuma gini doang. Teman-teman jadinya semakin merasa kecewa dengan diri sendiri. Aduh gini doang, dulu tuh bisa, zaman dulu tuh bisa, kok sekarang nggak bisa, ini gimana sih? Gitu kan? Semakin kesel, semakin kecewa dengan diri sendiri, semakin stres lagi. Nah, semakin stres lagi itu teman-teman, kamu tuh energimu diambil lagi oleh kecemasan itu, gitu, bolak-balik. Teman-teman, setiap kali kamu mengirim energi atau emosi sedih, khawatir, takut, itu membuat tubuh kamu terkuras kan. Nah, semakin kamu sering mengakses emosi itu dalam keseharian kamu, maka itu akan buat kamu terbiasa dengan emosi itu. Jadi, kamu pasti sering mikir, ini kok nggak hilang-hilang kenapa ya? Ini gimana sih cara hilangnya? Kok susah ngilangin ya? Ya karena kamu udah terbiasa dengan pola pikir kamu, dengan semua kesedihan kamu, dengan semua ketakutan kamu, mikir yang nggak enak-enak, ya kamu narik lagi, ya itu terulang terus siklusnya. Siklus itu terulang terus teman-teman. Jadi kalau kamu mau move on dari semua ini, kamu perlu apa? Kamu perlu mengirimkan sinyal bagus keluar dari tubuh kamu. Nah, masalahnya adalah biasanya adalah ketika kamu mengalami gangguan cemas, asam lambung, biasanya kamu sering susah untuk mengakses rasa bahagia. Susah banget ya untuk mengakses rasa bahagia, susah banget sih untuk mengakses rasa semangat. Iya kan? Ya, itu bisa terjadi karena kamu sudah terbiasa gitu loh, terbiasa dengan energi-energi yang negatif tadi. Nah, untuk kamu bisa mengakses energi positif kembali, maka yang perlu kamu lakukan adalah kamu melatih dari diri kamu sendiri untuk mulai membuat diri kamu untuk membayangkan yang indah-indah, membayangkan merasakan diri kamu yang sudah benar, sudah sehat. Membayangkan itu terus-menerus dalam keseharian kamu, merasakan itu dalam keseharian kamu, kemudian kamu juga coba bisa untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang kamu suka itu kamu lakukan lagi. Ya, itu akan membangkitkan energi dalam diri kamu untuk lebih positif. Kamu bisa juga untuk mencoba mengingat betapa baiknya Tuhan itu, betapa pertolongan-pertolongan Tuhan yang telah kamu alami. Kamu pasti lupa sekarang pertolongan-pertolongan yang maha tinggi tadi terhadap dirimu sebelum kamu kena cemas, masalah pencernaan asam lambung ini kan, gangguan cemas ini. Nah, sekarang cobalah kamu ingat peristiwa-peristiwa di masa lalu, di mana kamu pernah ditolong Tuhan, di mana kamu pernah merasa lebih happy karena kamu pernah ditolong Tuhan karena apa, di mana kamu pernah merasa diridhoi oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, diberkati Tuhan, ya itu kamu kenang lagi, kamu munculkan memori-memori itu. Karena sebenarnya emosi atau rasa positif itu tidak pernah hilang dalam dirimu. Enggak pernah hilang. Cuma kamu tidak biasa mengakses. Ya, tidak hilang, cuma kamu hanya terbiasa mengakses emosi negatif. Itu. Jadi kamu sekarang membiasakan dirimu untuk mengakses energi emosi positif. Dan yang perlu teman-teman lakukan adalah hindari kalimat-kalimat seperti ini. Kenapa hal ini terjadi pada diriku? Ya, itu hindari. Nggak mungkin sembuh. Percuma aja.
Ya, kamu bahasa-bahasa seperti itu harus dihindari, diganti. Jadi kemudian kamu tanya gini, apa yang bisa saya lakukan untuk membuat saya lebih bahagia hari ini? Mendingan kamu tanya begitu kesehariannya. Nanti itu akan muncul sendiri. Oh begini, oh begitu. Nah gitu. Nah lakukan aja. Ya, silakan teman-teman lakukan apa yang saya sharing tadi. Dan juga untuk teman-teman yang masih mengalami gangguan kecemasan dan juga asam lambung, ada baiknya juga tuh teman-teman untuk menggunakan program andalan saya nih, Bye Bye Cemas Online Training. Iya, itu program andalan saya untuk membantu teman-teman mengatasi gangguan cemas. Itu bisa untuk membantu teman-teman segera pulih dari gangguan cemas dan asam lambung. Ya, ini program berlangsung selama 3 minggu, bisa diakses lewat handphone, bisa diakses lewat website. Jadi ini bukan buku, inilah program online. Ya, program online di mana teman-teman bisa mengaksesnya dimanapun, kapanpun. Ya, silakan lihat di sini. Dan yang terakhir yang mau saya katakan adalah, kalau capek mikirnya ya capek aja. Saya baik-baik saja walaupun capek. Sekali lagi adalah usahakan untuk ngomong yang baik-baik tentang dirimu, tentang keadaanmu, ya. Karena itu akan membuat kamu untuk berpindah dari yang tadi cenderung negatif tadi, berpindah menjadi yang lebih positif. Dan tentu saja ini perlu latihan, ini nggak bisa sekali jadi, ini nggak bisa semudah membalik telapak tangan. Ya, tetap harus latihan dan tetap jaga keyakinan, percaya bahwa kamu pasti pulih, pasti sembuh. Dan bagi teman-teman yang belum ikut follow Instagram saya, silakan follow Instagram saya, Jimika Santosa, dan silakan komentar ya, bagi yang mau komentar. Oke, demikian semuanya. Semoga hal ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Salam sehat.